Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai otak. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Mila besok lu jadi kayak Sayyidina Maulana lu mah enggak ada lu enggak Muhammad nganuin ah. Muhammadin Enggak ada yang wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu, Bu, udah ngantuk belum? Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para guru-guru, para sepuh tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah para ulama hadir tumpak malam. Nah, Amin. Yang pulang duluan insya Allah sulit masuk surga. Mobil khusus pengasuh pondok pesantren apa sih namanya nih? Aja jangan rokok justru aja. Apa? Balkon. Dan rokok ya jangan. Mana justru aku aja. Pesantren. Al-Qa al-Istiqo. Ini guru saya. Satu mazhab, satu rikot. Ini guru saya cuma dari dulu kecil aja dari dulu. Dulu saya sama istri takut. Dikasih wirid sama dia, alhamdulillah. Rokoknya mang Nurut. Rokoknya kalau udah pakai. Apa itu ilmunya dikasih undur-undur. Ya kamu. Aku boleh nemu tadi sih. Pokoknya bapak-bapak punya bini marah kasih undur-undur. Katanya kamu perlu. Salah ngasih, saya 11. Kasih minum tambah galak. Saya lapor sama guru saya. Ini gimana sih? Udah nggak bisa dicabut, udah diminum. Katanya begitu, Masya Allah. Ya, yatin ini guru saya, satu torikot, satu mursid. Jadi walaupun sibuk harus hadir. Juga alhamdulillah Bapak Ketua Yayasan Pak Suhar W. Apa nih? Ini dukun tulisannya begini banget ya dukun, Masya Allah. Suharwanto. Maaf ya salah nyebut ya. Pak Haji Boloy. Ya udah tulisannya begitu. Pak Haji Robert Ketua Laskar. Haji Muhajir dan kawan-kawan yang saya muliakan. Kemudian grup Pergerakan Mubalek Kiai Nusantara Indonesia yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Mujib. Alhamdulillah beliau punya pesantren, masih bujangan. Tadi sudah menyambut ya. Dan kawan-kawan semua yang hadir, alhamdulillah hadir semua. Ini namanya pergerakan DKMN, Pergerakan Dai Mubalek Nusantara. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Di antara sekian banyaknya umat Islam Indonesia yang jumlahnya itu 247 juta, termasuk yang nggak sembahyang. Kita termasuk yang beruntung. Alhamdulillah. Yang hari ini malam ini masih ikut pengajian. Insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Dan juga tidak lupa yaitu
dulu ada Ketua PCNU Kabupaten Bekasi beserta Bansar Fatayat Muslimah. Bansar, terima kasih ya Bansar ya. Bansar itu luar biasa kekuatannya, kelemahannya cuma dua Bansar itu. Yang pertama nggak tahan lapar, yang kedua sama bini takut banget Bansar. Kok Kiai tahu? Saya dulu mantan komandan Bansar. Syukur yang kedua, alhamdulillah Kiai telah menerima kami dalam tabligh akbar keliling 3 provinsi ya, Jakarta, Jawa Barat, Banten. Itu grup kita ini, dan diantara yang grup ini tertua saya. Oleh karena itu saya ceramahnya duduk. Kalau kimochi bangun, karena saya udah tua. Tapi kalau sudah ngomong NU, NKRI gagal. Nah segini aja ya. Mamain lagi tuh udah muda-muda semua deh, kurang nafsu udah. Ngapain lagi? Malam ini ada 2 peristiwa yang kita peringati dan harus diingat terus. Yang pertama hijrah Rasulullah, yang kedua kemerdekaan Republik Indonesia. Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya dulu Rasulullah musuhnya orang-orang kafir. Betul betul? Betul betul? Kemerdekaan pun musuhnya orang-orang kafir. Jadi mengkikisnya gampang. Tapi sekarang ya musuhnya bukan orang kafir, sama-sama umat Islam. Makanya Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati fi fasadi ummati falahu mislu ajrin mi'ata syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di mana masyarakat sedang rusak, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang mati 100 mati syahid. Jadi kita cengar-cengir begini nih, 100 orang mati, berat betul. Jadi kalau zaman Rasulullah perang sama kafir, Indonesia juga dulu perang sama kafir, kan begitu ya. Nah kalau sekarang berat sekali. Apalagi Nahdlatul Ulama. Ini di sini NU atau Muhammadiyah? Jangan salah ngomong, betul kan? Apa ciri-ciri NU? Lu jawab ya. Tahlilan. Ciri-ciri orang NU kata Gus Dur dulu sebelum Gus Dur jadi presiden, persantrennya di kampung-kampung kayak begini nih. Nggak ada pesantren pinggir jalan, nggak ada. Pesantren NU pinggir jalan nggak ada. Yang pinggir jalan Muhammadiyah, kan begitu ya. Nah, ini NU karena dulu NU dipinggirkan. Jangan melotot. Betul kan? Amaliyahnya NU itu yaitu ahli sunnah wal jamaah, tahlil, muludan, rajaban, betul pak betul. Usoli, kunut, itu namanya Nahdlatul Ulama. Oleh itu tugas kita yang sadar, orang kampung sini yang kunut, yang tahlil, yang muludan wajib masuk Nahdlatul Ulama, wajib. Kalau kunut rajin, muludan rajin, nggak masuk NU, mati, jangan ditahlilin. Betul apa betul? Kenapa kita harus menghidupkan NU? Karena tugas DKM ini sama dengan tugas NU. Apa? Yang pertama, mempertahankan paham ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, memperkokoh keutuhan NKRI. Apa melotot begitu? Terus nih,
Terus nih, jadi pahalanya gede banget. Makanya malaikat Jibril pernah dipanggil oleh Allah. Ya Jibril, ya Allah siap. Tolong anak buah kamu ajak semua ke dunia. Ada apa? Coba cek orang yang lagi ngaji, yang lagi kumpul, minta apa itu. Turun sama tuh malaikat. Begitu sudah ketemu, lapor ya Allah. Umat Nabi Muhammad yang kumpul itu minta diampuni dosanya. Dan mudah-mudahan masuk surga. Jawab Allah, yes. Begitu, Masya Allah. Nah, malaikat Jibril protes, ya Allah kan itu yang ngaji, ada yang ngantuk, begitu. Ada yang ngiler, ada yang budek, begitu ada. Walaupun ngantuk, ngiler, budek, yes, begitu ada, Masya Allah. Jadi kalau kita ada yang hadir budek, itu gampang. Tatkala teman nyengir, ikut nyengir, begitu, Masya Allah. Ini cengar-cengar begini sama dengan 1000 rakaat. Mana ada yang sholat sunat 1000 rakaat kuat, tapi gara-gara ngaji begini? Tuh, yang kedua terakhir. Amin. Amin. Jadi DKMN ini adalah tiga misi utama. Yang pertama, melestarikan, memperjuangkan paham ahli sunnah wal. Yang kedua, memperkokoh keutuhan NK. Yang ketiga, berkhidmat kepada para ulama Nahdlatul. 3 tuh. Sama dengan konsep Nahdlatul. Terus apa terus? Terus apa terus? Sebab apa kata Gus Dur ngomong dengan saya itu? Pokoknya gini Kiai, tugas saya itu dakwah. Nggak boleh jadi menteri, nggak boleh jadi presiden. Kan saya betul cocok banget jadi presiden. Rencana saya kalau jadi presiden Gus, saya bercanda sama Gus Dur, saya ikut Rasulullah. Pertama angkat ibu-ibu setinggi-tingginya. Terutama janda-janda, nggak boleh ada yang nganggur. Gitu. Ya, balik lagi. Caranya gimana? Orang kaya wajib punya bini lebih dari 1. Begitu rencana saya. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Ciri-ciri dekat kiamat, kiai dilawan nenek-nenek orang. Kita singkatkan, udah malam ya. Kemudian Gus Dur mengatakan, idza sholahatil NU sholahatil NKRI wa idza fasadatil NU fasadatil NKRI. Apabila NU ini kuat, NKRI itu akan kuat. Tapi kalau NU hancur, NKRI hancur. Kenapa? Karena NU punya misi, NKRI harga mati. Ribuan ormas di Indonesia yang punya tujuan NKRI harga mati hanya Nahdlatul. Oleh itu semua orang-orang akan menghancurkan NU. Maaf, saya kalau lagi lapar begini. Biasanya kan di mana-mana sebelum ceramah suruh ngopi dulu gitu ya. Suruh makan, ini kasih air putih aja brengsek banget sebenarnya. Emang kita kencing manis. Kalau bukan satu guru buat tabok bener-bener. Nah, kita cuma dia kasih air dulu. Ini terus nih. Makanya Belanda nanya, orang Amerika nanya sama Belanda, Belanda, kita kan lama di Indonesia. Musuh yang paling utama itu NU, katanya begitu. Memang ciri-cirinya orang NU itu muridnya nurut banget sama gurunya. Satu, pasti. Ciri-ciri NU muridnya, walaupun sudah jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, ketemu santrinya nurut. Betul apa betul? Contohnya saya, kan udah top pengurus PBNU ya, datang ke guru saya, begitu turun, bawa rokok enggak? Begitu aja.
Tolong beliin dulu rokok tuh. Orang NU tuh. Betul Pak betul? Jadi nurut banget sama gurunya. Gitu. Yang kedua ciri-cirinya apa? Yaitu sarungnya butut, gitu. Peginya kumuh, gitu. Santrennya banyak tapi budukan semua begitu aja. Sebab dulu persyaratan sah jadi santri harus buduk. Pokoknya kalau belum buduk jadi santri belum sah. Makanya saya mangkong saya juga dikawinin sama santri. Itu malam pertama yang neng buduk. Tapi ini saya lah, abang juga buduk. Makanya keluarga saya grup buduk gitu loh Pak. Ini terus nih. Itu pesantren dulu, betul Pak betul. Nah, oleh itu caranya bagaimana? Kalau Amerika ingin menguasai Indonesia, hancurkan kekuatan Nahdlatul, beres. Makanya rapatlah di Inggris. Awas, kemudian keputusannya ada Ghazwul Fikri untuk menghancurkan umat Islam di dunia termasuk Indonesia. Yang pertama, pisahkan antara kiai dengan umatnya. Ini yang pertama. Nah, begitu. Lalu melalui siapa? Amerika melalui Saudi Arabia. Kenapa Saudi yang dimanfaatkan? Karena Saudi punya Mekah dan Madinah. Makanya Saudi Arabia adalah cejumuknya Amerika. Dengerin saya ngomong. Betul betul. Biang keroknya Inggris dan Amerika, tapi diperalat Saudi Arabia. Biar tahu nih. Makanya begitu dikuasai oleh Wahabi, amalan-amalan NU bidah semua, haram semua, kan begitu ya, syirik semua. Makanya lahirlah Nahdlatul Ulama tahun 1926 untuk melawan paham Wahabi yang pusatnya di Saudi Arabia. Itu biar tahu. Dulu Wahabi ada di Saudi, sekarang Wahabi sudah ada di Cikarang. Dengerin ngomong nih. Kalau NU tidak bangkit, DKMN tidak bangkit, habis kita ditelan oleh Wahabi. Dengerin. Biar paham. Datanglah ke Indonesia sekarang ini. Pokoknya amalan NU udah nggak benar semua. Uludan syirik, tahlilan syirik, setan banget. Isra Mi'raj syirik. Nah, oleh Gus Dur, saya suruh ngelawan yang begitu. Yai, kalau ngelawan Wahabi nggak usah pakai dalil-dalil, walaupun kalah nggak bakalan menang. Tempelin aja begitu aja. Kenapa NU ngadakan tahlil muludan? Isra Mi'raj, dengerin gua ngomong. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ajaran Nabi besar Muhammad. Dengerin. Bayangin masa kita tahlilan kafir syirik. Orang Kristen umur 80 tahun masuk Islam hanya baca asyhadu alla ilaha illallah, dosanya habis. Masa kita tahlil bilang kafir, setan banget. Yang ketawa betapa. Itu yang ketawa NU apa bukan? Oh enggak apa-apa. Saya punya ilmu dari engkong di Banten. Lu kalau lagi ceramah ada yang ngeledek, baca 3 kali itu orang kencing melulu gitu teh. Kecuali orang NU katanya nggak mempan begitu apa? Betul apa betul? Yang kedua, kenapa NU bikin tahlilan, muludan, Isra Mi'raj? Dari dulu pemerintah Indonesia tidak pernah memikirkan NU, apalagi zaman Orde Baru. Ini anak muda biar ngerti. Betul apa betul? Apalagi Jawa Barat. Saya kan orang Jawa Barat nih. Kalau
orang NU tidak ngikut partainya Soeharto dibunuh. Dengerin. Biar paham, betul apa betul? Partainya Soeharto paling kejam di Jawa Barat dan Banten. Kebetulan saya turun Banten dan Jawa Barat. Makanya biar udah tua berani. Kenapa? Ilmu saya dari Banten. Dulu tembak gak mempan dulu. Sekarang mau bini takut. Udah ya, segini aja ya. Temenin lah Mas. Dulu. Makanya NU di Jawa Barat bangkitnya baik dengan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Sebab kalau nggak ngikut partainya Soeharto, habis. Ini anak muda biar tahu. Kenapa saya semangat? Karena yang hadir anak-anak muda. Depan nenek-nenek saya udah nggak gairah lagi. Sebab kami akan meninggal dunia, kami akan meninggal dunia, kamu yang akan meneruskan. Nah kalau ente ngaku goblok, tiap hari di Sungai Ciliwung, tiap hari di Sungai Cimanuk, mayat orang NU banser habis banget. Luar biasa. Terus. Tapi NU nggak boleh berontak, sebab NU prinsipnya. Dengerin ya. Jadi yang namanya NU itu kan Amalia, kemudian Fikro, nggak boleh ngelawan pemerintah, nggak boleh. Kata Gus Dur, kalau pemilihan presiden langsung, walaupun monyet terpilih jadi presiden, wajib dihormati karena telah terpilih. Begitu kata Gus Dur. Gus Dur tuh. Sebab bagi NU menjelek-jelekan, melawan pemerintah yang sah, haram. Dengarkan. Betul apa betul? Biar paham. Gak pernah mikirin pesantren, mikirin kiai dari dulu. Betul apa betul? Nah karena kita nggak boleh berontak kepada pemerintah yang sah, kita bikin proyek sendiri. Apa itu? Muludan, tahlilan, istromikrot, rajaban. Itulah proyek kiai. Seredang tak Wahabi, muludan kagak boleh, istromikrot kagak boleh. Dapat duit dari mana lagi goblok? Tapi kemarin pere semua sih gara-gara COVID ya. Pesantren pere, dagang pere, ceramah pere, muludan pere. Kiai-kiai pada telepon kiai gimana? Gade aja bini lu. Begitu sih. Tapi NU mah tidak pernah kehabisan rezeki, walaupun ada COVID tetap proyek jalan. Apa itu? Tahlilan. Ini penting. Makanya saya dengan santri-santri kalau subuh, ya Allah, ya Robi, mudah-mudahan nenek-nenek samping pesantren mati lagi. Begitu kita tahu. Betul apa betul? Jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama. Caranya yang kedua, pecah belah antara umat Islam. Awas hati-hati. Sekarang semua ngaku NU, Wahabi ngaku NU. Betul apa betul? Hati-hati. Makanya orang NU harus pinter, jangan goblok. Caranya gimana Kiai? Deketin Kiai NU, masuk pesantren. Sekarang alhamdulillah Pak Jokowi satu-satunya presiden yang memperhatikan Nahdlatul Ulama. 22 Oktober Hari Santri Nasional. Bayangkan. Kemarin rencananya muktamar Pak Jokowi nggak diundang. Kenapa tidak mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren? Akhirnya pendekatan tanda tangan. Beliau pidato bahwa tahun 2030 saya berharap yang mimpi Indonesia alumni pondok pesantren. Dengerin. Polisi tentara wajib menerima alumni pondok pesantren. Kenapa? Karena berakhlakul
Nggak ada presiden kayak Pak Jokowi, biar ceking tapi mantap. Makanya besok-besok cari presiden yang ceking aja, ceking aja. Bayangkan, siapa itu Pak Jokowi? Karena guru tetapnya Rois Surya, PCNU. Tapi apa kata musuh-musuh NU? Jokowi PKI, begitu kan itu ya. Lahir juga belum dibilang PKI. Pemerintah Indonesia sekarang kriminalisasi ulama. Ulama dikriminalkan. Nah, ini yang musuh saya. Tunjukkan kepada saya, Pak Jokowi jadi presiden, Kiai ditangkap gara-gara ceramah. Tunjukkan kepada saya. Habib Rizik bukan gara-gara ceramah, Semit bukan gara-gara ceramah, tapi zaman Soeharto, akulah yang sering dipenjara oleh Soeharto. Makanya Kiai sekarang mah enak, Assalamualaikum, burak amplop, begitu dulu kan. Nah kalau zaman saya dulu, Kiai sekarang mah enak banget, betul-betul. Assalamualaikum, selalu ada Nabi Muhammad, blok amplop. Nah zaman saya dulu, nih kaki habis ditembak nih. Anda nggak pernah ngerasain, makanya saya suruh ngomong biar udah aki-aki untuk tukar pengalaman begitu. Karena jadi enak sini pulang amplop begitu ya. Zaman saya ini dulu. Dan saya di PBNU dimpanin oleh Gus Dur. Setiap keras yang dihadapi, saya tugasnya. Ini walaupun sudah tua, kalau sudah ngomong NU, kata bapak saya, musuh lu cuma dua tong. Siapa yang merusak NKRI dan menghina NU, lu gampar begitu. Itulah tugas saya sekarang. Ya sekarang, kenapa Pak Jokowi? Alhamdulillah tanda tangan. Sekarang bahkan di bawah presiden. Karena apa? Karena pesantren mempunyai 4 keunggulan. Yang pertama, belajar agama langsung praktek. Mana ada di rumah kita anak yang gak pesantren sholat berjamaah begitu di pesantren? Mana anak kita di rumah ngaji Yasin malam Jumat begitu di pesantren? Mana anak kita baca tahlil muludan di rumah begitu di pesantren? Itulah kehebatan pesantren. Lagi ibu-ibu kalau pengen muda, anak kudu pesantren, amin. Ini kan ibu kan belum waktunya, mukanya keriput, belum waktunya ini. Kok keriput begini, dengerin saya ngomong. Ya karena ribut mulu sama anak-anak di rumah kan. Punya anak 3, bangun, kesiangan, jangan main handphone mulu. Maka saya lihat jelek-jelek banget itu. Jadi kalau ibu pengen awet muda, masukkan ke pesantren sini, amin. Dijamin ibu nggak ribut lagi sama anak. Tiga-tiganya punya tipin sama kiai. Ibu nggak balakan ribut. Kok bisa kiai? Kan anak lu ributnya sama ustaz di pesantren, goblok. Ini terus nih. Udahlah, makan dulu dah. Ki Ujib, ini Abi ngomong sampai jam berapa ini? Jam 3. Memang gua duda. Lagi pesantren ini apa sih tugasnya? Mewakili orang tua yang nggak ngerti agama. Tuh. Yang wajib ngajar agama kan sebetulnya ibu bapak, terutama ibu. 75% anak tugasnya diajar oleh ibu. Sebab ibu yang ngajarin jalan, ibu yang ngajarin makan, ibu yang ngajarin ngomong, ibu. Jadi kalau anak kita udah gede tukang bohong, itu yang salah bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Yang ngajarin ngomong bapaknya apa ibunya? Ibu. Nah kalau anak kita gede bohong, yang salah bapaknya apa emaknya? Ternyata bini saya nurun dari sini, brengsek. Bini saya juga begitu, anaknya nurut nih kayak emak begitu. Anak zamannya lama kayak babanya, brengsek banget.
Ternyata ilmunya dari sini, brengsek. Nah sekarang ibu nggak bisa ngaji, nggak ngerti fikih, nggak ngerti tajwid, nggak ngerti agama, tapi pengen masuk surga. Itu caranya dua. Yang pertama, dengerin. Ibu kan goblok nih. Tapi pengen masuk surga ya. Dua caranya. Yang pertama, pulang. Pak, ya Allah, dikirain saya tuh saya cuma masak doang, nyuci. Ternyata kata kiai itu, muridnya kiai sini, ternyata saya tuh ngajarin tajwid, fikih. Nah, sedangkan saya kan goblok, Pak. Gini aja, Pak, supaya saya ke surga, Bapak ke surga, anak ke surga. Wallahi, saya ikhlas, saya ridho. Silakan Bapak nikah lagi. Dengan siapa, Bu? Dengan ustadzah untuk ngajar anak kita. Begitu. Jadi kalau ibu goblok, kawinin sama ustadzah untuk ngajar anak kita. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Daripada ngundang kiai amplopnya gede, mendingan kita kawinin laki, ibu bisa ngaji ke dia. Kan begitu kan asik banget, praktis. Setuju ibu, setuju? Jangan turut campur loh, diam aja, jauh-jauh. Nah kalau nggak setuju yang kedua nih, dengerin. Ntar pulang ngomong anaknya, Tong, lu pindah ke pesantrennya Kiai, apa namanya? Kiai Atin. Nggak mau mak, nurut mak urus, nggak nurut gua pecat. Begitu aja. Lama galak emang nggak dengerin Tong. Emak nggak bisa ngaji goblok. Apalagi babal lebih tolol dari emak. Nah lu lagi nggak bisa ngaji, ntar kita ke neraka rombongan semetro mini tolol. Nah supir babal lu kenek emak, penumpang lu. Kata malaikat kemana po? Neraka. Langsung, yes saya. Dengerin. Rombongan emak bapak anak ke neraka karena nggak bisa nggak. Tapi kalau anak di pesantren, dengerin, bapaknya di neraka, emaknya di neraka, amin. Nah punya anak lagi mondok di Kiai Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik Bu. Bapak di neraka panas ya, naik. Emang sebabnya apa saya bebas? Anakmu yang sedang mesantren di Kiai Atin ngirim Yasin, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu. Jadi walaupun nunggak tetap doa masam, pindahin besok. Kalau pengen selamat. Kalau orang kaya nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak puasa, masuk neraka pantas pernah enak. Nah, orang miskin masuk neraka, kata malaikat, pusing gue melihat lu. Di dunia susah, mati ke neraka gue pencet kagak tega. Nggak ada pencet, tugas gue hajar aja. Itulah tugas penceramah NU, kalau malam ya begini. Nah kalau serius lu bubar kan begitu. Makanya amplop kudu paling mahal ini Mas. Terus apa terus? Pesantren adalah ruh NU. Sekarang dicoret. BNPT ngomong ada 162 pesantren di Indonesia terpapar teroris. Pas nih. Ada pesantren haram
Pancasila, haram NKRI, haram pemerintah kita. Sekarang sedang didata, ada semua di kita. Tunggu tanggal mainnya. Kemarin sudah ditutup di Jombang, Sidikiah. Lah bapaknya kiai, anaknya memperkosa santri. Setan banget. Itu yang nyorek NU. Kita umumkan itu bukan pesantren NU. Betul-betul. Jadi sekarang Islam ini dijual untuk menghabiskan Islam di Indonesia. Rumah tahfidz, hati-hati. Gurunya siapa? Pesantrennya di mana? Tanyain, tanya. Sangat teroris. Nyumbangan, sumbangan, betul-betul. Tuh di Alfamaret, Indomaret, pengurus MUI kita pecat dua-duanya. Ternyata duitnya untuk teroris. Kita belanja di mall hanya 1.000 perak, nggak seberapa. Tapi kalau yang nyumbangnya ada 30 juta, sekali lagi ACT, betul-betul. Bayangin 10 miliar disumbangkan koperasi 212 teroris. NU harus cerdas. Betul-betul. Sumbanglah ke pesantren NU, amin. Ke madrasah NU, betul-betul. Ke sekolah NU, jelas jangan nyumbang teroris. NU saatnya sekarang bangkit untuk memperkokoh NKRI. Coba tadi saya dikasih makan dulu, nggak begini saya ngomong, Mas. Tua dikerjain, brengsek banget, Mas. Ini kalau bukan NU, gue santet bener-bener. Sadar sekarang. Dari NU, untuk ketuhan NKRI. Makanya tanya sama kiai-kiai, NU apa bukan? Betul-betul. Wah ini pesantren maju banget. Begitu datang, assalamualaikum, cingkrang. Jenggot 3. Celananya cingkrang. Tahiyatnya, takbirnya. Itu yang begitu, emaknya mati, bapaknya mati, anak tidak boleh ngirim Fatihah. Sebab ngirim Fatihah untuk bapak dan emak itu dosanya lebih besar daripada naikin ibu kandungnya. Sekarang kita mati, anak nggak boleh ngirim Fatihah, mending waktu bayi kita cekek. Emang abang, emang capek ngurus anak, ibu yang ngerasain ya. Orang lahiran tuh ya Allah sakit katanya. Emangnya. Yang mana nggak sakit, ibu beranak masuk 7 on, keluar 4 kilo. Mana? Kapan nimbangnya gua tabok. Tapi ibu-ibu walaupun lahiran sakit gak ada yang kapok. Anak pertama 2 udah banget tuh aja enak banget, sakit banget. Gua ngeden, lu kagak. Mestinya kan kita ngeden bareng. Ini kan kerjasama. Enak lu, gak enak gua. Udah satu aja bang. Ya. Ntar mau udah 40 hari. Bunting lagi. Itu yang ngajak duluan biasanya bininya apa lakinya? Lakinya. Ini yang ngomong mulu janda apa perawan sih? Lakinya. Laki minta, bini kagak, bunting enggak. Ini kan elunya, lakinya. Kesurupan apa sih? Jelas nih. Jadi kalau pesantren sekarang tanya NU apa bukan? Betul apa betul? Walaupun di iklan maju bukan NU, no way. Biar butut, yang penting sebab santri bukan karena gedungnya bagus, tapi roh NU adanya di pondok pesantren. Saya kuliah kemana-mana ya, ilmu adanya di pesantren. Kuliah hanya membawa yayasan, wawasan. Ilmu adanya di pondok. Mulia banget jadinya. Yang kedua, dengerin, hebatnya pesantren. Makanya Pak Jokowi sayang sekarang sama pesantren.
Bahasa Arab pinter, bahasa Inggris pinter, matematik pinter, fisika pinter, bahasa Arab pinter, nausoro pinter, bahasa Inggris pinter, betul-betul hadis pinter, komputer pinter, apa yang tidak ada. Dan sekarang di sini Salafiyah, kenapa? Boleh, karena di sana ada SMP, ada SMA, cukup di sini pesantren, anak boleh sekolah di luar. Dan yang paling penting lagi apa sekarang? Saya ngomong, profesor, doktor jadi dosen di kampus, dapat sertifikasi. Kenapa kiai hafal Alfiyah, hafal Imriti, hafal Fathul Muin? Kenapa kagak dipikirin gajinya? Ayo jawab. Kapan bupati mendidik akhlak rakyat? Kapan wali kota mendidik akhlak rakyat? Kapan presiden mendidik akhlak rakyat? Kami kiai yang mendidik akhlak. Kenapa kagak dipikirin gaji? Mulai tahun ini dapat. Udah dikit lagi ya. Yang kedua, 50% anak NU di pesantren enggak sekolah formal. Betul Pak betul? Yang dapat bos yang sekolah SD, SMP, SMA, SMK, ibtidaiyah, sanawiyah, lihat kenapa anak-anak NU yang mondok enggak sekolah enggak dikasih bos? Ayo jawab. Saatnya NU bangkit sekarang. Betul Pak betul? Tanpa NU hancur. Makanya sekarang NU kuasai Indonesia. Apanya? Birokratnya, politiknya, betul Pak betul? Ekonominya, betul Pak betul? Pendidikannya wajib kita tampil. Kata Gus Dur, Kiai, sekarang NU ada kesempatan ambil, ada kesempatan cari. Kalau jadi bupati dari NU, gigit sampai tulang, jangan dikasih orang lagi. Begitu, Masya Allah. Dengerin saya ngomong ya. Ya. Coba kalau bupati NU, wali kota NU, gubernur NU, presiden NU, nggak ada kiai ceking. Makanya saya jarang ceramah di Pulau Jawa, orang amplopnya kecil. Ya tuh Kalimantan Timur NU, Kalimantan Barat NU, Sumatera Selatan NU, Kalimantan Tengah gubernurnya NU. Kiai besok datang, siap semua, hotel siap, tiket siap, transfer 30 juta. Begitu. Nah, kalau di sini berapa duit? Kata Gus Dur, gaji bupati cuma 16 juta, tapi operasionalnya miliaran. Kalau NU yang pegang, NU yang akan maju, itulah sekarang harus NU kuasai. Dengerin saya ngomong. Ini kan NU semua ya. Awas, ngomong selain NU awas. Wiri di lu kencing loh. So, kalau NU kuat, NKRI juga. Yang terakhir, awas ya. Sekarang coba NU diperebutkan. Kita harus taat kepada aturan, taat kepada organisasi. Betul betul. Di sini ada pengurus NU, tanya kalau ada apa-apa, jangan nanya kepada yang bukan pengurus, ada ketuanya untuk tanya. Ini sebetulnya apa sih? Ini sebetulnya apa? Jangan ngambil keputusan sendiri. Taat kepada azas organisasi. Tanya, biar jelek kayak apa, yang penting Betul apa betul? Itulah kehadiran kami di KMN, bagaimana supaya ahli sunnah wal jamaah tetap menyebar di Indonesia dan juga NKRI tetap utuh. Kita berkhidmat kepada para ulama muassis Nahdlatul Ulama. Kata Basyim Asy'ari, siapa saja yang jadi pengurus NU atau pengurus NU asal berkhidmat kepada ulama NU, melaksanakan amalia NU, ikhlas menyebarkan amalan NU, diakus santrinya Basyim Asy'ari. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, insyaallah meninggal husnul khotimah. Jadi malam ini yang belum ngaku NU, ente kunut ke NU, NU suami sama itu betul. Nah kalau NU sekarang 120 juta kompak, kan terbesar di dunia ini. Di dunia terbesar ormas Nahdlatul, mau seorang dunia ini berkiblat ke lihat Timur Tengah. Lihat di luar negeri, Kristen kuat, Islam sedikit, habis umat Islam dibunuh. Hindu kuat, Islam sedikit, habis betul. Nah
Yahudi kuat, Islam lemah, habis dibunuh tiap hari. Tapi Indonesia mayoritas Islam, Kristen 17 juta. Apa pernah kita nyekek pas tuh? Makanya kemarin waktu rapat organisasi Islam Internasional, Islam turun di Mekah, Islam turun di Madinah, tapi yang mengamalkan adalah orang Indonesia. Makanya Rasulullah pernah ngomong sama sahabat, wahai sahabat, aku rindu banget sama saudara-saudaraku. Begitu. Nah sahabat tanya, bukankah aku saudaramu ya Rasul? Bukan, engkau adalah sahabatku. Jumpa dengan aku, agamanya sama, lihat wajahku. Tapi ada orang ketemu sama Nabi juga enggak, ngajarin kita juga enggak, betul apa betul? Betul apa betul? Ngobrol juga enggak, tapi kok sholawat kepadaku, cinta kepadaku. Siapa itu? Umat Islam termasuk di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Makanya kita orang NU tiada hari tanpa baca sholat. Itulah saudara Nabi kita. Makanya main berkiblat. Makanya saya ngomong sama Gus Dur, Gus, kenapa sampai nama Kristen aku, nama Hindu aku, nama Buddha? Lah itu kan ajaran agama kita, Ki. Pakai nama kita. Jangankan sesama manusia, ada dulu dalam sejarah nih, hadisnya sahih ya, perempuan nakal namanya Perek. Di padang pasir kehausan, ada sumur turun. Begitu kenyang naik, ada anjing mus kehausan. Ini kalau nggak minum mati nih anjing. Perek turun lagi. Sepatunya diisi air, diminumin anjing. Anjingnya gagah lagi, kabur. Sholat enggak, ngaji enggak, istighfar enggak. Gara-gara nolongin anjing ciptaan Allah jadi waliullah. Bayangin. Istighfar kagak, minta ampun kagak, kerjanya perek. Gara-gara nolong anjing jadi wali. Nah sekarang Wahabi, Salafi, HTI yang tidak sependapat wajib dibunuh. Setan. ISIS tidak sependapat, Islam dibunuh. Itu zaman Nabi ada namanya Khawarij. Kata Nabi, pandai Quran cuma sampai tenggorokan. Betul betul. Nanti setelah itu ada di akhir zaman Khawarij. Siapa itu? ISIS, HTI. Betul betul. Yang tidak sependapat kafir di Indonesia gudangnya. Makanya kami sedang minta, ya Saudi Arabia. Sekarang haram ada Wahabi Saudi Arabia. Bahkan dia ngomong khilafah langsung tangkap penjara. Di Indonesia harusnya begitu, harusnya begitu. Makanya NU, NKRI harga mati. Negara kacau, orang Cina bisa pulang ke kampung karena punya Cina. Indonesia kacau, orang Arab bisa berkampung karena ada negara Arab. Orang India, negara kita kacau, bisa pulang ke kampungnya India. Nah kita orang Cikarang, kalau negara kacau, lu narik kemana goblok? Makanya bagi NU, NKRI harga nggak usah batuk ya, ikut batuk. Tinggal bilang aja baru tumben kiai ceramahnya bagus, kayak begitu aja. Amanin dulu negara, amin amin, amin. Ya, itu kan ajaran Nabi, ajaran Allah ya kiai. Kalau Allah mau Islam semua bisa, kafir semua bisa. Tapi kan yang bikin jadi Kristen Allah, yang jadi Hindu Allah, yang jadi Buddha juga kehendak Allah. Kita jadi orang Islam juga kehendak Allah. Begitu. Kenapa kita sayangin? Ya Allah, Robi Kiai, kalau Islam semua untung ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Kok untung? Sudah untung. Coba kalau nggak ada Kristen, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, itu neraka siapa isinya? Itu kata. Dengerin saya ngomong. Orang Islam walaupun nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak puasa, asal imannya lurus, tidak punya dosa syirik, insya Allah lama-lama masuk surga. Lama-lama. Bayang nggak ngaji, nggak langsung masuk surga. Emang surga engkong? Pakaian kotor juga dicuci dulu, direndam dulu, kan itu
ya dikupiak, dijelas, disetrika, baru masuk lemah. Nah, orang Islam bayang kagak ngaji kagak. Kata malaikat lu kotor amat ya ini. Gua rendam dulu ya, iya. Gua kupiak ya, iya. Gua giles dulu ya. Nah, orang-orang di surga 500 apa dia baru datang ketemu RT. Kata RT dari mana dulu bang? Jangan ngomong gua tabuk lu teh gitu aja. Dan segini aja ya. Ya. Mari hari ini kita bersama-sama kompak Nahdlatul Ulama, kompak ahli sunnah wal jamaah untuk apa? Mempertahankan NKRI. Sallallahu Nabi Muhammad. Dah segini aja ya Bu ya. Mulai hari ini ibu yang tahlil, yang kunut saya anggota Nahdlatul Ulama. Yang subuh kunut Nahdlatul Ulama. Yang tahlilan Nahdlatul Ulama. Yang ketahlil kamuludan namanya Muhammad ya begitu ya, tapi jangan ribut, ini Islam juga nggak boleh ya. Kalau NU terawihnya 20 rakaat begitu ya, tahlil tahiyatnya lurus asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ada yang begini jangan biarin, masih benar karena telunjuk yang gerak, kecuali kalau tangan asyhadu baru kita tonjok begitu. Selamat beristirahat, mudah-mudahan pesantren tambah maju, kiai-kiai berkah semua, terutama kiai-kiai DKMN, bukan pengangguran ya. Grup saya ini punya pesantren, punya majelis taklim, punya madrasah, cuman punya kepedulian di 3 provinsi ini, karena paling dahsyat Islam yang sesat ada di 3 provinsi. Maka kami sepakat untuk turun 3 provinsi. Begitu, bukan pengangguran, bukan. Punya pesantren, punya madrasah, punya acara sendiri. Tapi kita sudah sepakat 1 bulan sekali infak untuk turun ke daerah-daerah. Kenapa? Karena mereka pun punya tabligh. Kita lawan dengan tabligh. Betul Pak betul? Medsos lawan dengan medsos. Kan begitu ya? Tonjok lawan dengan tonjok. Untuk tonjok kita diam aja, serahkan kepada Banser. Makanya insya Allah Banser masuk surga semua begitu. Begitu brengsek, Banser ke neraka, lapor malaikat, jangan macam-macam. Anjing aja membela kiai masuk surga, gua belain kiai goblok begitu. Sampai ngebelain syarat ulama surga tuh anjing aja, cinta ulama masuk surga anjing apalagi bang. Jangan cengar-cengir Banser, Banser itu belain ulama, betul betul. Tonjok, medsos, dakwah. Cuman kelemahan kita orang NU 1, duit. Coba kalau 100 juta kita belanja ke toko-toko NU, mantap. Bikin namanya Banser Mall, Patayat Mall, Muslimat Mall, begitu kita ngutang ke dia, bubar itu bayar. Wallahul muwaffiq ila aqdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.